Halo semuanya, di sini kami dari kelompok 11 dengan materi tantangan dalam perubahan organisasi. Di sini kami akan mewawancarai UMKM yang bergerak di bidang coffee shop untuk memenuhi mata kuliah teori organisasi dan administrasi dengan dosen pengampu Pak Acep Samsudin dan Pak Budi Prabowo. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yogi Surya Bakti, NPM akhir 225 dari program studi administrasi bisnis. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahmi Firmansyah dengan NPM akhir 214 dari program studi administrasi bisnis. Saya Ahmad Pak Asykwanuddin dengan NPM akhir 246 program studi administrasi bisnis. Saya mulai ya Mas. Salam sehat. Pertama saya ucapkan terima kasih ya Mas sudah meluangkan waktunya mau kita wawancarai Mas. Langsung saja ya Mas ya. Di sini saya mungkin akan mewawancarai Masnya mungkin sekitar kayak organisasi bisnis di coffee shop ini. Menurut Masnya sih apa sih? Menurut Masnya itu di era sekarang ini apakah organisasi bisnis atau bisnis UMKM itu perlu melakukan perubahan nggak sih Mas? Kalau menurut saya perlu ya, Mas. Mungkin bisa dijelaskan kayak gimana? Ya mungkin perubahannya itu lebih ke meriset pasar karena kan sekarang kan pasar kan maunya kan banyak banget. Iya. Ada yang pengen tempat yang lebih rame untuk nongkrong, ada yang pengen tempat untuk sunyi. Jadi kita tergantung kita mau kemana pasarnya. Oh, oke. Jadi kalau kita mau ke tempat yang untuk mahasiswa mungkin itu mungkin ya kita tinggal nyediain tempat yang lebih luas untuk bisa memanage itu semua. Oke. Menurut Masnya apa aja sih yang perlu dirubah mungkin untuk bisnis atau organisasi saat ini? Yang mungkin kayak dulunya begini, sekarang ini pasarnya berbeda mungkin. Menurut Masnya apa? Kalau secara garis besar sebenarnya nggak ada sih Mas. Oh, oke. Cuman yang minor-minor aja. Menurut Masnya pihak apabila melakukan perubahan ya Mas, menurut Masnya itu yang terlibat dalam perubahan itu siapa saja sih? Yang pasti ya bisnis ownernya, terus yang melakukan operasional dan juga karyawan. Oke, makasih Mas. Oke, selanjutnya pertanyaan dari saya yaitu Volume up. menurut Masnya apa saja langkah-langkah yang diambil untuk memastikan apa saja langkah-langkah yang diambil untuk memastikan usaha ini berjalan lancar? Menurut Masnya gimana? Yang pasti harus mengontrol operasional setiap harinya karena kan yang namanya bisnis kan dinamis ya Mas ya. Jadi Iya. Kita itu nggak bisa mematok secara pasti. Mungkin hari rame besok enggak. Jadi seenggaknya kita sudah punya SOP yang lumayan settle untuk dijadikan itu sebagai patokan. Oh baik, makasih. Untuk selanjutnya, bagaimana perubahan kondisi saat ini mempengaruhi budaya organisasi saat ini? Kalau budaya yang berubah mungkin ini sih Mas. Sekarang kan banyak yang FOMO ya. Mas iya. itu kan banyak yang FOMO. Mungkin itu Iya. sebagai dari kami sebagai pelaku bisnis itu lumayan menguntungkan karena kan ketika kita bisa menerapkan satu atau dua mahasiswa yang
dan membuat mereka nyaman di sini, mereka akan mengajak beberapa teman-temannya untuk datang ke sini juga. Oke, makasih Mas. Untuk yang pertanyaan selanjutnya, apa aja yang dapat dipelajari dari perubahan ini untuk menciptakan inisiatif dalam masa depan? Yang pasti karena perubahan yang begitu dinamis, kita harus selalu kreatif sih, Mas. Karena kalau kita terpatok dengan satu ide itu akan selip-salipan sama yang lainnya. Karena selalu banyak ide-ide baru yang tercipta sekarang. Di era sekarang ini lumayan banyak. Ya. Baik, makasih Mas. Selanjutnya ada pertanyaan, bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan akan perubahan dalam organisasi bisnis? Kalau kebutuhan kita sih sesuaikan sama operasional, Mas. Jadi ketika kalau misal memang kebutuhannya mendesak atau urgent, akan kita lakukan terlebih dahulu. Jika itu masih bisa diundur-undur, kita sebagai pelaku bisnis juga memikirkan biaya operasional yang akan kita lakukan. Ya, terima kasih. Nah, terus pertanyaan selanjutnya, tantangan terbesar apa sih yang dihadapi saat ada pelanggan gitu loh? Ada pelanggan yang komplain. Nah, itu kita untuk cara memanage pelanggan itu menurut kami setiap perlakuan setiap kepada orang-orang itu berbeda, karena kan namanya orang kan nggak bisa disamain pukul rata seperti itu kan. Karena ada yang mungkin gampang singgung, ada yang mungkin nggak, ada yang dikasih A itu udah nyaman, tapi ada juga satunya lagi harus dapat B. Jadi kita sabar-sabarin aja sih, Mas. Ya, terima kasih. Nah, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara memastikan komunikasi yang efektif dengan pelanggan? Paling gampang sebenarnya template. Tapi kalau template itu rasanya kurang dapat feel-nya. Jadi mau nggak mau kita tetap harus nge-up, karena ketika kita bisa nge-up beberapa produk yang kami tawarkan kepada pelanggan, itu adalah ada satu kepuasan tersendiri di kami. Terima kasih. Oke Mas, saya ucapkan terima kasih banyak karena sudah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai. Mungkin sekian dari kami ya Mas.